Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'du. Yang saya banggakan seluruh mahasiswa dan mahasiswi semester 4 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada saat ini saya sangat bersyukur kita bertemu kembali. Kita ketemunya semester 1 dan semester 2 ya. Semester 3 kemarin satu semester kita tidak ketemu karena tidak ada mata kuliah yang saya ampuh. Namun di semester 4 ini kita ketemu kembali dalam mata kuliah strategi pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga ini merupakan awal dari proses kegiatan belajar mengajar, dan ini merupakan pertemuan pertama, dan sebenarnya ini sudah pertemuan kedua, tetapi saya masih baru melaksanakan KBM, dan ini merupakan pertemuan pertama karena di minggu pertama saya belum bisa masuk dan sudah saya sampaikan di grup untuk izin tidak bisa bertatap muka untuk mengajar karena ada hal yang wajib bagi saya, bagi dosen itu wajib untuk dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan profesionalitas, meningkatkan mutu proses belajar mengajar seorang dosen. Oleh karena itu, saya mengikuti kegiatan itu selama 1 pekan, yaitu kegiatannya adalah pekerti. Itu wajib untuk dilakukan dosen, tapi dosen-dosen yang lainnya sudah ada yang selesai, ada yang sudah ikut sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Namun saya kebagian di tahun 2021 di bulan Maret tanggal 1 pas bersamaan dengan pertama perkuliahan dimulai. 1 pekan saya konsentrasi, tidak ada satupun yang mengganggu, dan saya cari ruangan yang memang tidak ada yang mengganggu. Karena itu saya butuh proses yang maksimal, butuh hasil yang maksimal, dan belajar dengan maksimal sehingga hasilnya juga akan maksimal. Karena kegiatan itu terbatas, tidak semua, bahkan pendaftarannya pun juga cepat penuh. Pendaftaran dibuka, saya hari kedua sudah ditutup, tetapi saya lakukan pendekatan persuasif, akhirnya saya bisa diterima. Dalam satu kelas itu ada 40 dosen yang saya ikuti. Ada bergelombang. Saya alhamdulillah masuk di gelombang pertama 1 pekan dan bayar. 1 minggu itu hampir 2 juta. 1 minggu yang bayar itu saya. Kalau kalian itu kuliah kan dibayar. Ya. Amin, Pak. Kalian ini Pak. dalam 1 semester bayaranmu berapa? 4 juta lebih ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Saya 1 minggu 1.800.000. Beda konsumsi, beda apapun itu uang pendaftaran saja. Kalau Kan banyak uang, Pak. ya,
Jadi itu bedanya. Kenapa kok wajib saya lakukan? Yaitu dalam rangka untuk meningkatkan profesionalitas, mutu dalam kegiatan belajar mengajar. Termasuk apa yang menjadi kewajiban sebagai dosen, maka itu wajib dilakukan. Oleh karena itu, memang saya sengaja dalam satu pekan mengasingkan diri untuk berproses semaksimal mungkin, belajar, dan alhamdulillah nilainya masih belum keluar, menunggu 1 bulan, dan masih ada tugas. Tiap hari tugas. Tiap hari tugas. Tetapi ada kok Lia kok presentasi. Lia kok melakukan presentasi. Slide saya masih kelihatan? Belum, Pak. Belum, Nggak ada Pak. Paknya saya, Pak. Nggak ada, Pak. Tadi Lia. Ada, Pak. Ada mesin hilang, Pak. Oke, lanjut ya. Pak. Saya sangat bersyukur pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka perkuliahan yang kebetulan di semester genap ini saya diberi kepercayaan untuk mengampu mata kuliah strategi pembelajaran. Namun pada pertemuan hari ini kita tetap membicarakan tentang kontrak perkuliahan. Saya tidak akan menyampaikan materi dulu karena di awal perlu saya sampaikan terkait dengan hal-hal proses kegiatan belajar mengajar, apa yang harus kita lakukan, kewajiban saya itu apa dan kewajibanmu juga apa. Karena di dalam perkuliahan memang harus ada perjanjian yang harus kita bangun bersama dalam rangka untuk kelancaran KBM, kegiatan belajar mengajar. Baik itu terkait dengan waktu dan yang lain-lainnya. Nah, oleh karena itu saya share dulu slide-nya karena tadi sudah terlempar slide-nya karena ada mahasiswa yang sedang melakukan presentasi. Mohon maaf, Pak. Salah pencet Iya, tadi. apa? Ini belum keluar ya slide-nya ya. Belum, Pak. Iya. Ya. Di sini nggak ada udah, Pak. Kenapa? Kok nggak muncul ini? Ini muncul ya? Nggak ada Paknya saya, Pak. Ya ada, Pak. Ada, Pak. Udah, Pak. Ada, udah, Pak. Slide saya itu ya yang muncul? Iya, Pak. Ya, saya masih nggak ada, Pak. Oh, yang lainnya ada? Ada, udah, Pak. Tapi bukan Pak. Ada, Pak. Slide saya itu ya muncul strategi Komputer pembelajaran. ini, Pak ya? Hah? Belum slide-nya, Pak. Kalau slide-nya Pak, nggak ada. Cuman layar komputer, Pak. Oh, layar komputer. Monitornya itu. Ini muncul ya? Udah, Pak. Slide saya muncul? Belum slide-nya, Pak. Loh, Belum. Saya cuma Pak, bukan slide Pak.
Muncul, Kalau Pak. layarnya muncul, Pak. Kita lebih bahagia mengajar tatap muka ternyata ya. Betul banget. Betul, Pak. Udah tampil? Belum, Pak. Ya. Sudah, Pak. Sudah. Ini tampil bahasa Indonesia. Ini tampil? Tampil, Pak. Tampil, Pak. Tampil, Pak. Ya, alhamdulillah kalau tampil. Jadi kalian jangan mengotak-atik lainnya, apalagi yang masih menggunakan handphone, takut kepencet presentasi, saya otomatis nanti terlempar, saya keluar, diganti dengan presentasi yang baru. Jadi kalau Ya, Pak. enak, tinggal handphonenya taruh di depan kalian, tidak perlu disentuh-sentuh lagi. Baik, tadi sudah saya lakukan melakukan presensi. Bagi mahasiswa yang baru masuk, nanti presentasinya setelah perkuliahan ini. Tolong saya nanti diingatkan. Pada semester genap ini, di semester 4, saya diberi kepercayaan untuk mengampu mata kuliah strategi pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, ada beberapa hal sebelum saya berbicara tentang kontrak perkuliahan, maka saya akan menyampaikan terkait dengan cakupan materi perkuliahan. Jadi saya akan menyampaikan terkait dengan cakupan materi perkuliahan selama 1 semester. Poin-poin garis-garis besar yang apa saja yang harus kita sampaikan atau yang saya sampaikan kepada mahasiswa, maka saat ini saya sampaikan. Yang pertama, untuk pertemuan pertama seperti saat ini masuk dalam pertemuan pertama, yaitu pengenalan dan ruang lingkup mata kuliah. Jadi ruang lingkup mata kuliah pertemuan pertama, dan juga penyampaian kontrak perkuliahan. Nanti bagaimana kita sepakati bersama seperti apa model kontrak perkuliahan yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, pertemuan kedua adalah konsep pembelajaran, bahwa hakikat pengajaran dan pembelajaran, ya, mengajar, belajar, konsep strategi dan model pembelajaran, hakikat strategi pembelajaran, komponen strategi pembelajaran, kriteria pemilihan strategi pembelajaran bahasa Indonesia, hakikat dan model pembelajaran. Itu masuk dalam pertemuan kedua. Untuk pertemuan ketiga adalah perbedaan model, pendekatan, strategi, teknik, pendekatan dan metodologi penelitian, metodologi pembelajaran bahasa Indonesia. Di pertemuan ketiga saya juga akan menyampaikan apa perbedaan model, terus perbedaan model, pendekatan, metode, strategi, dan teknik pendekatan pembelajaran itu nanti akan saya sampaikan. Nah, termasuk media itu apa sih? Jadi ada beberapa perangkat pembelajaran yang harus kalian ketahui. Di semester ini apa perangkat pembelajaran yang kalian ampuh? Tim daring. Strategi pembelajaran? Sistem daring, Pak. Loh, iya, mata kuliah terkait dengan pembelajaran apa? Bahwa di prodi pendidikan bahasa dan sastra itu pernah saya sampaikan cakupan mata kuliah, nah, atau klasifikasi mata kuliah atau jenis-jenis mata kuliah di prodi pendidikan bahasa Indonesia itu terdiri dari 1. Ada bidang sastra, ada kajian bidang sastra. Di dalamnya ada yang dirinci menjadi ada teori sastra, ada kritik sastra, ada sosiologi
sastra. Nah. Terus ada folklore, ada kritik sastra. Itu cakupan dalam Sastra. prodi bahasa Indonesia. Ya. Anda harus tahu itu klasifikasi cakupan mata kuliah. Jadi di bahasa itu ada kajian sastra, ada kajian kebahasaan, dan kajian pembelajaran atau pendidikan. Bisa difahami kira-kira? Anda harus paham. Nah, Anda mana yang harus Anda kuasai dari ketiga-tiganya ini? Mau menguasai tentang pembelajaran dan pendidikan, atau mau menguasai sastranya, atau Anda mau menguasai di bidang kebahasaan, atau ketiga-tiganya? Sebagai bentuk soft skill yang harus Anda kuasai sebagai bidang keahlian agar Anda mempunyai bidang keahlian dan kepakaran. Language atau kemampuan diri Anda, ya, di mana kelebihan dan penguasaan materi atau penguasaan di suatu bidang keilmuan itu lebih kemana? Apa kebahasaannya, apa di pembelajaran dan pendidikannya, atau di sastranya? Hebat kalau ketiga-tiganya Anda bisa kuasai. Karena nanti outputnya di semester terakhir itu yaitu harus mempunyai luaran apa? Yaitu tugas yang harus Anda lakukan, yaitu skripsi. Skripsi Anda akan mengupas, akan melakukan penelitian sesuai dengan bidang kepakaran Anda atau keahlian Anda. Oh ya, saya lebih senang di bidang sastra. Saya lebih menguasai keilmuan tentang dunia sastra. Maka Anda biar tidak ruwet untuk menyusun, untuk melakukan penelitian di tugas akhirnya, ya harus mengambil sastra. Atau Anda lebih menguasai tentang kebahasaan. Ada fonologi, morfologi, sintaksis, semantik. Anda kuasai. Berarti Anda harus melakukan penelitian di bidang kebahasaan. Itu biar Anda tidak kelabakan nanti. Yang saya khawatirkan kalau kemudian Anda tidak menguasai di antara salah satu tersebut. Itu yang miris. Apalagi kalian sudah semester 4. Anda sudah mampu untuk memposisikan diri, untuk menentukan diri. Saya body language kalau ini apa ya? Saya berbakatnya di pengajaran dan pendidikan. Ya tekuni. Referensi bukunya ya harus banyak tentang pembelajaran dan pendidikan. Begitupun sebaliknya. Saya lebih kepakarannya, saya lebih ke susastraan. Ya Anda harus banyak buku-buku sastra, menguasai tentang kesusastraan, tentang teori-teori sastra. Gitu. Ini sebagai modal Anda nanti tidak hanya pada penyelesaian tugas akhir yaitu skripsi, tetapi nanti ketika Anda lulus itu, kemampuan kepakaran itu yang harus Anda terapkan, yang Anda harus jual, dalam tanda kutip saya jual. Hah? Kok repot-repot, Bu? Sebentar ya, ada. Terus sudah komunikasi sama Bu Anis? Ya, gimana kata Bu Anis ini? Belum. Iya. Langsung komunikasikan dengan keuangan. Ya nanti tak bantu, Bu. Oke, lanjut ya. Nah,
Itu yang harus Anda tanam, itu yang harus Anda lakukan. Sekarang saya ingin tanya pada kalian, pernahkah Anda berpikir yang demikian? Belum, Pak. Hari ini Anda sudah mulai berpikir, saya skill di kebahasaan, saya lebih mengarah kemana? Bidang apa yang harus saya kuasai, sehingga ini menjadi kepakaran saya, menjadi senjata saya, atau nanti ketika sudah mau skripsi, saya sudah tenang, saya menguasai materi ini, sudah menguasai bidang kebahasaan, maka buku-buku referensinya kebahasaan banyak, sudah enggak. Nah, ini enggak akan Anda bingung nanti ketika Anda mau lulus. Ketika Anda sudah sarjana, sudah jelas Anda punya bekal, Anda punya ilmu yang bisa Anda istilahnya yang punya nilai jual lah. Kepakaran. Wah, itu kepakarannya memang di bagian kebahasaan, orang-orang bahasa itu. Gitu. Penting untuk Anda tentukan. Tidak penting Anda tidak menentukan kepakaran dan keahlian Anda. Karena saat ini di era-era sekarang itu memang berpacu atau orang-orang yang memang mempunyai keterampilan, mempunyai keahlian, mempunyai kepakaran sesuai dengan bidang masing-masing. Gitu. Bisa difahami kira-kira? Salah satu contoh. Kenal sama Bu Nur, AA Nur Hayati, dosen kalian? Iya, Pak. Iya, Pak. Kenapa? Kepakarannya apa? Di kebahasaan Di sepertinya. kebahasaan. Maka orang akan menilai dan mengakui bahwa Bu Nur itu bukan sastrawan, bukan pasti kebahasaan, sehingga orang ketika butuh tentang tata bahasa, tentang ahli bahasa, maka pasti mengundang Bu Nur. Kayak di Polres butuh saksi ahli bahasa, tidak mungkin mengundang Pak Fauzinya, tidak mungkin mengundang sastrawan, tapi harus mengundang Ahli bahasa. Bahasaan. kebahasaan, orang yang pakar di bidangnya. Gitu. Sebaliknya, kalian butuh terhadap sastrawan untuk jadi narasumber dan segala macamnya, atau suatu sekolah butuh guru mengajar tentang sastra. Ya tidak mungkin Bu Nurnya itu dijadikan guru sastra. Kenapa? Karena bukan basicnya, nggak pakar. Tapi tentang pakarnya adalah kebahasaan. Maka yang diundang Pak Fauzinya. Itu. Nah, saat ini Anda harus sudah bisa menentukan itu. Kalau kemudian ada pertanyaan, gimana Pak kalau seumpama ketiga-tiganya dikuasai, hebat, bagus. Ini saya membaca standar minimal yang harus Anda kuasai. Kalau kedua Pak, saya menguasai sastra dan saya menguasai pembelajaran, hebat juga, bagus. Tataran saat ini yang saya sampaikan itu paling tidak standar minimal yang Anda harus kuasai, yaitu pilih salah satunya. Gitu. Kayak Ulfatul Laili. Nah, ini sudah ketemu basicnya, karena cara baca puisinya bagus, dia menekuni tentang sastra, tekuni tentang kesusastraan, baik itu berkarya dalam menulisnya maupun dalam membaca. Jadi referensinya ya harus sastra, perbanyaklah sastra. Tetapi bukan kemudian bahwa yang lainnya ditinggalkan, tidak.
Katakanlah Ulfatul Laili sudah memilih untuk menekuni bidang sastra, tapi kebahasaan dan pengajaran kemudian tidak pernah dipelajari. Tidak, itu salah. Yang menjadi skala prioritas itu adalah sastra, yang lainnya juga menjadi sampingan sebagai ilmu tambahan agar Anda tidak ketinggalan pengetahuan. Kalau kemudian Anda tidak bisa menentukan itu, kemudian ketiga-tiganya juga tidak Anda kuasai, lalu apa yang nilai jual Anda itu apa? Nggak punya. Cak ahli bahasa, ya apa? Ya pas-pasan. Mau dibilang ahli sastra, sastrawan juga nggak memenuhi standar minimal. Di pendidikan dan pengajaran juga begitu, setengah-setengah. Akhirnya apa? Ya nggak jelas. Kepakaran dan keahliannya nggak jelas. Akhirnya apa? Anda kebingungan nanti. Kalau sekarang Anda tidak akan terasa. Tapi ketika Anda sudah semester tinggi akan Anda terasa. Apalagi lebih-lebih. Ketika Anda sudah sarjana. Akan terasa itu. Dicatat itu bahasa saya. Gitu. Saya semester 2. Mau masuk ke semester 3 sudah bisa menentukan. Referensi mana yang harus saya tekunin. Referensi mana yang harus didalami. Ini Heros baru masuk ya? Iya, Pak. Baru bangun itu, Pak. Ketua kelas? Betul. Iya, Pak. Ketua kelas sebenarnya seharusnya sewajarnya itu ada di garba terdepan. Masa Terdepan, Rob. masuknya jam 9 mau kita akhiri. Bangunnya jam 9. Kalau nggak jam 9 nggak mau bangun. Ya gimana anak muda? Anak muda itu bangunnya ya pagi. Melawan dinginnya subuh. Jangan bergadang. Boleh Anda bergadang, boleh. Asalkan juga harus. Tidak boleh kemudian bangun siang. Boleh Anda bergadang. Karena bergadang itu bagian dari kenikmatan tertentu. Mempunyai kenikmatan tersendiri. Boleh. Tapi kalau kemudian meninggalkan kewajiban, ini yang kemudian perlu dipertanyakan. Ya, Ros, dong. Iya, Pak. Setiap kuliah saya selalu terlambat terus, Cong. Ayo, Ros. ya, Cok Patodus, Pak Yos itu Cok Patodus, Cong. Saya ingat di mata kuliah yang lainnya begitu. Kalau mahasiswa sekarang bergadang sebagian dari iman, Pak. Bergadang bagian dari iman. Iman. Iya, kalau memang bergadang itu bagian dari iman, monggo silakan, tidak masalah. Tetapi jangan kemudian Anda meninggalkan sholatnya yang wajib. Boleh Anda bergadang itu bagian dari iman. Anda beriman, ya harus wajib beriman. Tetapi beriman itu kan tidak cukup. Harus dilakukan dengan bukti. Apa Anda beriman? Bukti Anda mencintai sesuatu itu kan harus ada. Tidak cukup Anda hanya menyatakan Anda beriman. Anda tidak cukup Anda menyatakan bahwa Anda mencintai sesuatu. Tapi butuh action. Pembuktian. Ya, butuh pembuktian. Iman itu apa ya, Pak? Apa tindakan? Sama, Anda boleh bergadang. Tapi Anda harus membuktikan bahwa bangunnya pagi. Mengikuti perkuliahan yang lain. Kalau ke saya nggak masalah, Jong. Saya menorok todus kalau kemudian ke dosen-dosen yang lain juga begitu. Mau mengakhiri sudah baru masuk. Ya, Jong. Saya mencintaimu full. Tanpa koma dan tanpa titik. Dan dengan cara begini
Ana bukti bahwa saya mencintaimu. Ya, Jong? Oke, Pak. Bangun. Pagi. Bangun pagi, Nak. Subuh, sholat subuh, langsung jangan tidur lagi. Kamu sarapannya bukan apa? Sarapan buku. Nasi itu nomor 2, buku yang jadi harus sarapan. Itu anak-anak muda sejati. Baru kau mengatakan, berilah saya 10 anak muda. Baru kau mengatakan begitu. Mungkin jangan kau sangat, jangan laku ngucangak jadi, jong. Bahasan Bung Karno jangan selalu kau ucapkan. Ya, jong. Oke, Pak. Budayakan bangun pagi. Nikmat itu bangun pagi. Saya malam juga bisa bergadang saya. Tapi jam berapapun saya tidur, subuh sudah harus wajib saya bangun. Gitu. Mun bergadangnya sampai subuh ya jangan tidur sampai pagi. Nurhak Tedung. Kapan istirahatnya, Pak? Ya Anda harus mengatur sendiri, bukan orang lain yang harus mengatur Anda. Ya. Inilah cara saya mencintaimu, bagaimana Anda itu bisa lebih sukses dan bermartabat. Ya, Jong. Terus Oke, Pak. Anda boleh lapar, tapi Anda tidak boleh lapar buku. Anda harus kenyang dengan buku. Mun status sehebat Heros Rajat. Anak sejati, keng ceukeun lagi. Ya, Jang? Ketua kelas. Masuk lah. Saya mohon maaf, mungkin ini belum masuk ke kontrak perkuliahan. Ini masih pemanasan. Saya mungkin berbeda cara saya mengajar di semester sebelumnya dengan yang sekarang. Kenapa? Ya inilah salah satu pendidikan yang selama 1 pekan ini yang kemarin tanggal 1 Maret sampai tanggal akhir ya Jumat, ya ini saya aktualisasikan sekarang. Kalau tidak saya buktikan, saya tidak aktualisasikan saat ini, saya percuma mengikuti kegiatan pekerti. Saya bayar mahal-mahal, saya tidak bisa nyenyak tidur, ngelonin tugasnya tiap saat, tugasnya itu tiap dalam 1 hari itu saya 3, maka saya diaktualisasikan. Bukan kemudian Anda saya beri tugas melulu, enggak, tidak. Ada proporsionalnya juga. Ya. Jadi ini tidak hanya berlaku untuk Heros, yang lainnya juga. Ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Ini masih banyak yang belum 5 waktunya yang full, belum ada. Ya. Itu pendidikan karakter yang perlu saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga akan menjadi catatan khusus untuk saling memperbaiki. Amin. Tentu kita itu bukan malaikat, tapi kita manusia yang setiap saat selalu kita mengevaluasi terhadap apa yang kita lakukan. Apa yang sudah kita lakukan wajib untuk kita evaluasi dalam rangka untuk selalu meningkatkan kualitas diri. Kalau seseorang sudah berkualitas, tentu mempunyai nilai tawar yang tinggi. Tapi kalau kemudian Anda atau kita tidak mempunyai nilai kualitas, maka barang tentu pasti tidak mempunyai nilai jual. Ya. Jadi itu. Kita lanjut pada ini sampai jam berapa? 10. 9. 10? 9.20. Hah? 9.20. 9.20, Pak. Ada waktu ya? Lanjut ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Apa yang sudah Pak. saya sampaikan ini adalah obat buat kalian, jamu buat kalian.
Ya mun mbak ngampul tak naremah, berarti tanda ke obat. Tapi kalau mulai gigi dan lakukan insya Allah. Nah, oke, lanjut yang ke berikutnya. Pertemuan keempat, materinya adalah pendekatan CTL dan pendekatan saintifik. CTL itu apa, Pak? Saintifik itu apa, Pak? Pendekatan induktif juga apa, Pak? Deduktif yang berbasis teks itu apa, Pak? Nanti akan saya sampaikan itu semua. Akan saya bedah apa sih strategi. Jadi pembelajaran itu butuh strategi agar pembelajaran itu bisa tercapai secara maksimal. Seperti nanti akan saya sampaikan perbedaan strategi itu apa, media itu apa, terus juga metode itu apa, teknik itu apa, model itu apa. Meskipun ini semuanya ada mata kuliah. Media pembelajaran ada nggak mata kuliah media pembelajaran? Belum ditempuh ya berarti ya. Terus tentang model pembelajaran belum? Perencanaan pembelajaran belum? Belum. Perencanaan belum bisa Anda tempuh manakala strategi, metode, media belum Anda tempuh. Di pembelajaran endingnya terakhir Anda harus mengikuti perkuliahan perencanaan pembelajaran. Sebagai syarat untuk bisa mengikuti mata kuliah perencanaan, maka Anda harus sudah lulus mata kuliah strategi pembelajaran, lulus mata kuliah metode pembelajaran, lulus mata kuliah media pembelajaran. Tapi sudah ada Pak materi itu mata kuliah perencanaan pembelajaran. Sudah diajarkan. Di semester Iya berapa Pak. itu? Semester berapa Isti? Kayaknya Pak. Hah? 3 atau 2? Perencanaan pembelajaran sudah diajarkan di semester 3. Semester 4 Pak. Master 4 ya. Sekarang. Aduh. Gimana Anda bisa merencanakan pembelajaran kalau kemudian strategi baru saat ini juga? Anda bisa melakukan perencanaan pembelajaran, Anda bisa merencanakan pembelajaran. Perencanaan kan berarti sesuatu hal, kegiatan, sebelum kita melaksanakan kegiatan itu kita harus merencanakan, menyiapkan. Apa yang Anda siapkan? Apa yang Anda rencanakan? Kalau yang akan Anda lakukan itu belum tahu. Mari kita berlogika. Mungkin di sana sudah ada, Pak. Dalam pertemuannya ada media pembelajaran sebelum ke rencana pembelajaran. Ada respon, masih proses. Statusnya proses. Berarti tidak masalah lah. Enggak masalah. Kita sambil lalu belajar tentang perencanaan, sambil lalu belajar tentang strategi. Karena di dalam perencanaan pembelajaran itu memuat media apa, modelnya model apa, strateginya seperti apa, evaluasi sudah, evaluasi pembelajaran sudah, Belum, Pak. belum. Kalau Anda mau merencanakan pembelajaran, kemudian evaluasi belum Anda tempuh, apa yang mau Anda evaluasi? Ya, jadi tidak masalah. Ini nanti saya akan komunikasikan ke pihak terkait. Ada kaprodinya untuk berikutnya, bukan yang sudah berjalan ini, untuk berikutnya biar susunan mata kuliah itu, struktur mata kuliah itu bisa kita sempurnakan. Baik, Pak. Kita tetap fokus belajar tentang strategi pembelajaran. Baik, yang berikutnya. Pertemuan yang kelima, mengenal dan memahami berbagai jenis model belajar dan rumpun model belajar. Pertemuan keenam berbicara tentang
karakteristik strategi pembelajaran membaca, empat keterampilan dalam berbahasa itu nanti akan juga saya sampaikan dengan bagaimana sih penggunaan strateginya. Hasilnya belakang, langsung keluar, Pak. Apa host? Apa host? Terus pertemuan yang ketujuh kita akan menyampaikan tentang evaluasi belajar mengajar bahasa Indonesia. Yang ke-8 nanti pertemuan ke-8 akan dilaksanakan UTS. Terus yang ke-9 itu mengenal karakteristik peserta didik selama proses pembelajaran dan bagaimana mengelola kelas. Kelas itu perlu untuk dikelola. Mau diapakan nanti. Kenapa? Karena seorang guru di depan siswa di dalam kelas ketika melakukan pembelajaran tentu dari ujung rambut sampai ujung sepatunya itu menjadi pusat perhatian. Jadi memang harus dikonsep terlebih dahulu, harus dipelajari terlebih dahulu. Nah, pertemuan ke-10 model-model ice breaking nanti akan saya sampaikan biar perkul ini ice breaking juga bagian dari strategi bagaimana mengelola kelas. Jadi ice breaking itu juga bagaimana Anda bisa menyampaikan ice breaking. Dan kalian saya kira kalau urusan model-model ice breaking ini mudah untuk Anda pahami dan mudah untuk dipelajari. Agar membangun suasana dalam pembelajaran itu menyenangkan. Kalau menggunakan model atau metode pakem salah satunya perlu sama saya. Ya, tunggu sebentar. Hampir selesai. Ya. Terus pertemuan yang ke-11 adalah pemilihan dan seleksi bahan dan materi pembelajaran. Nah, tentu materi pembelajaran itu menjadi kebutuhan pokok yang harus Anda pahami lebih awal. Anda harus mengetahui objeknya. Terus yang ke-12, implementasi tahapan umum kegiatan pembelajaran. Kegiatan awal, apersepsi, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Apa sih apersepsi? Kegiatan inti itu apa? Ini berbicara strategi sudah cakupannya banyak ini. Sudah nyerempet-nyerempet ke yang lainnya. Ini sebagai pengantar. Di perencanaan pembelajaran, Anda akan ketemu rencana kuantum yang akan kita bergeser juga. Terus ke kelompok, nanti akan saya buatkan kelompok. Nanti ada penugasan buat kalian. Ya. Dari pertemuan keempat, berarti pertemuan pertama saat ini, kedua dan ketiga itu tidak ada tugas. Tapi di pertemuan keempat sampai pertemuan berikutnya dan seterusnya, maka Anda sudah menunaikan kewajiban kalian yaitu tugas. Apa tugasnya? Tugas kelompok 1 materinya ini. Kelihatan kan presentasinya ya? Nggak kelihatan, Pak. Pendekatan CTL. Kelihatan, Pak. Pendekatan induktif. Kelompok 2 Kelihatan, Pak. pendekatan induktif. Kelompok ketiga jenis-jenis model belajar. Terus kelompok 4 karakteristik, strategi dan model pembelajaran. Terus yang kelima karakteristik strategi. Kelompok 6 evaluasi belajar mengajar bahasa. Berarti kurang lebih ada 6 atau 7 kelompok. Nanti saya sesuaikan dan materinya juga nanti saya sesuaikan. Nah, yang akan dimulai dari dari pertemuan keempat. Kelompok dengan membuat makalah ya, sesuai dengan materinya nanti. Untuk kelompoknya nanti pertemuan berikutnya. Di pertemuan kedua ya, atau pertemuan ketiga nanti minggu depan nanti akan saya sampaikan kelompoknya.
atau saya kirim di grup nanti kelompoknya untuk membuat makalah. Ketika sudah nyampe di pertemuan keempat, maka makalah itu akan dipresentasikan. Karena kegiatan perkuliahan ini saya menginginkan yang aktif itu bukan dosennya, tapi mahasiswa. Mahasiswa itu aktif dalam berdiskusi, dalam menyampaikan tentang keilmuan-keilmuan yang tugas kalian lakukan, kemudian dosen tinggal mengarahkan dan memantapkan terhadap atau pendalaman materi yang akan kalian sampaikan. Metode ceramah tetap kita gunakan, tetapi juga strateginya yang berbeda. Ini menggunakan metode diskusi, ya, yang dikelompokkan, ya, tetapi ya, nanti tetap saya arahkan, nanti saya yang mengarahkan atau pendalaman materinya. Ya, bisa difahami kira-kira? Iya, Pak. Ada pertanyaan sebelum melangkah lebih yang ke berikutnya? Saya, Pak. Silakan. Nama saya belum masuk absen ini, Pak. Oh, belum namamu nanti terakhir. Sebelum diakhiri kita ada juga yang lainnya belum absen. Ya. Terus yang lainnya kan angkat tangan semua ini sudah. Berarti selesai absen. Yang merasa belum absen jangan angkat tangan dulu. Angkat tangannya nanti. Yang sudah absen tetap angkat tangannya tetap ada. Jangan diklik lagi. Yang sudah absen. Jadi terkait dengan kejelasan penugasan nanti lebih mantapnya ketika kita sudah tatap muka, yaitu minggu depan. Ya. Gimana teknis penugasan? Nah, terus daftar rujukan. Nah, daftar rujukan yang harus Anda ketahui, referensi atau buku ya, yang harus Anda cari atau Anda miliki sebagai referensi. Yang pertama, bukunya Iskandar, Wasid, dan Dadang S. Terbitan tahun 2011, Strategi Pembelajaran Bahasa. Ya. Strategi Pembelajaran Bahasa. Bukunya yang seperti ini. Ini bukunya. Saya juga harus beli buku, cari buku kemana. Pokoknya cari. Shopee itu bukan untuk cari baju, tapi juga cari buku. Cari buku Iya. sekaligus. Kalau ST buka Shopee, cari kerudung ya. Cari tas gitu ya. Kacamata. Cari Dalamnya kacamata. baju, Pak. Hah? Nah, dalamnya buku. Salah. Cari buku. Jadi biaya bidik misi itu sisakan sekurang-kurangnya 25% atau 30% untuk buku. Pas 0% pas tak pernah beli buku sama sekali. Ya gimana ya? Niat baik pemerintah itu disalahgunakan akhirnya. Ya, tolong KIP jangan disalahgunakan. Nah, kalau Hero saya percaya kalau beli buku. Percaya masih. Tapi belum yakin. Masih percaya. Cukup percaya. Tapi belum yakin. Ya.
Jadi buku, cari buku itu. Anda itu sebagai mahasiswa tidak hanya cukup mendengarkan. Kalau ada tugas Anda mengerjakan tugas. Ketika sudah ada UAS dan UTS Anda kerjakan, semuanya dikerjakan, memenuhi. Itu bukan begitu. Sifatnya bukan pemenuhan. Mahasiswa mengikuti perkuliahan itu bukan sifatnya pemenuhan, tetapi pengembangan. Kalau pemenuhan, Anda tinggal menunggu ada perintah. Silakan sekarang ada kuliah, ikut. Silakan ini tugas kelompok, kerjakan. Ini tugas individu, dikerjakan. Itu namanya pemenuhan. Kalau pengembangan gimana? Tentu selain materi yang disampaikan oleh dosen, tentu Anda mencari beberapa sumber, beberapa referensi untuk mengembangkan, mendalami terhadap materi yang sudah disampaikan oleh dosen. Poin-poin keilmuan yang sudah disampaikan oleh dosen itu kemudian ditelaah, dianalisis secara mendalam dari beberapa sumber buku. Sangat jelas kira-kira? Jelas. Iya, Bapak. Jelas, Pak. Ingat, KIP niat pemerintah baik. Tolong itu direalisasikan dengan baik pula. Punya Nia? Nia? KIP-mu buat apa saja? Cek ke kun ka beli sapi malolo. KIP pak beli sapi. Tinggal pak. Ka beli sapi din ko pak. Kembali abudu. Kamu pun abudu kan hasil pak. Iya enggak tak salah, enggak salah itu enggak. Berarti hitungan ekonominya bagus. Pengembangan aset itu bagus. Tapi pengembangan intelektualnya Anda kalah. Jadi harus seimbang, pengembangan intelektual dan pengembangan ekonominya juga harus baik. Mohon izin angkat telepon. Halo, iya Mbak. Waalaikumsalam. Ada setelah telepon Pak. Ada mata kuliah Bapak. Oh, pukul berapa mata kuliah saya Mbak? Kenapa Bapak? Pukul berapa mata kuliah saya? Sekarang Pak 9.20. Oh iya, sekarang 20 ya. Ya. Itu kelas C mungkin, Ini Pak. sedang saya mengajar. Baik. Terima kasih, Mbak. Ya. Halo? Pak Repan ngajar ya, Ki? Ngajar mau apa? Iya, mari nanti belum. Gue WA antau belum. Oke. Ini daftar rujukan yang harus Anda cari. Selain ini apa boleh, Pak? Boleh. Cuman ini buku yang saya temui terkait dengan strategi pembelajaran. Yang tidak ada di daftar rujukan sampian, tapi saya menemukan daftar rujukan buku yang lain. Apakah boleh? Boleh, monggo silakan. Itu justru lebih baik, lebih baik, lebih bagus. Tidak melulu berkiblat, tapi mencoba mengeksplorasi. Ya, bisa difahami ya. Yang kedua, mata kuliah itu buku referensi rujukan itu Paul Ejen. Ya, Paul Ejen dan Dunkak. Nah, bukunya ada nih lebih besar. Sebagian juga belum saya bawa semua, ada di rumah. Saya cuma hanya bawa 2 ini, salah satunya. Itu terkait dengan strategi dan model pembelajaran. Strategi, Paul Ejen. Terus yang berikutnya Rusman, model-model pembelajaran. Friend, Aren dan Ricot, Learning to
Teach. Terus yang ke berikutnya Bruce, model of teaching. Ya. Terus learning. Oh, ini sama. Ini sama. Sudah saya ditulis 2 kali berarti. Nah, jadi Mungkin bertingkat karena ada satu dan keduanya. kenapa? Ada satu keduanya, Pak. Kenapa? Sudah saya bertingkat karena ada keduanya itu. Kenapa? Kenapa? Dikira saya bertingkat karena ada satu duanya tadi. Apanya? Oh, enggak. Itu tertulis 2 kali. Jadi itu referensi yang harus Anda cari sebagai referensi. Semoga kalian bisa melaksanakan dengan baik dan bisa mengembangkan, ya, bisa mengembangkan diri, tidak memenuhi, bukan pemenuhan, tapi mengembangkan diri. Itu ada pertanyaan sebelum kita akhiri karena saya sudah ditelepon bahwa jam untuk kelas C. Ada, Pak. Siapa? Hak. Eh. Ya, silakan Hak. Saya tadi sempat kebingungan di penjelasan Bapak di awal, bahwasanya kita harus menentukan segera tentang fokus atau titik fokus kepada bidang kita, kepada minat kita, baik pun itu di kebahasaan, pendidikan kebahasaan ataupun di sastra. Itu pikiran saya flashback kepada awal saya masuk kuliah. Ibaratkan saya itu memulai awal masuk memilih prodi mana yang mau saya pilih, seperti itu, Pak. Nah, yang sekarang mau minta saran dari Bapak, kira-kira yang memiliki nilai jual lebih besar itu yang mana, Pak? Dari yang 3 itu? Yang mempunyai nilai, tolong yang lainnya diperhatikan. Tak ditutup ya. Nabilul Mutakin, tolong. Baik. Bisa didengar suara saya dengan baik? Iya, Pak. Nah, ada pertanyaan tadi, Pak, dari 3 hal tersebut mana yang mempunyai nilai jual lebih? Ya. Ketiga-tiganya itu sama, mempunyai nilai jual yang lebih. Tinggal Anda seberapa besar Anda menguasai dari 3-tiganya tersebut. Semakin berprofesional maka semakin baik, semakin bagus. Yang menentukan nilai jual bagus dan tidaknya itu ada pada diri Anda, tentang profesionalitas Anda. Jadi bukan kepada bidang keilmuannya. Tidak perlu jauh-jauh. Jadi kemampuan hard skill saja, tukang tembel ban saja, kadangkala orang masih milih, oh jangan ambil di bengkel itu, lebih baik di bengkel sebelah. Kenapa? Lebih profesional. Ini urusan bengkel. Hard skill, hasil berarti kemampuan diri kita dalam bekerja, keprofesionalan kita dalam bekerja. Gitu. Jadi bukan pada persoalan keahlian ke bidangnya, tetapi bagaimana kita dalam menguasai dan dalam melaksanakan profesi kita. Contoh, siapa sih yang tidak tahu tentang Pak D lah di daerah kita, Pak D. Cuma yang tahu, tapi karena sudah menjadi nasional. Tapi seorang Yazid, ya tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena sastrawannya nanggung. Kan begitu.
tergantung pada diri kita. Seberapa besar keseriusan kita, seberapa besar kita dalam menguasai bidang keilmuan tersebut. Profesionalkah atau tidak? Itu. Bukan pada bidang kajiannya, bukan. Pada kita. Penguasaan kita. Ya, Hak bisa difahami ya? Siapa paham? Jadi, itu dokter banyak. Tapi kadangkala orang masih milih. Meskipun profesi dokter dokter apa umpamanya? Dokter bedah umpamanya. Sama-sama ada dokter bedah. Tapi kadang-kadang orang milih jangan ke dokter itu meskipun sama-sama bedah. Kenapa? Agak ruwet. Kalau yang itu enak komunikasinya. Kalau ke yang dokter B, jangan dokter A, tapi dokter B. Kenapa kalau B? Komunikasinya enak, familiar, jadi konsultasinya enak. Nah, padahal sama-sama satu bidang. Masih beda minat masyarakat. Orang lain beda. Mbak, minta tolong ambilkan air, Mbak. Menyelah, kelasnya yang Bu Tati sudah masuk, Ya. Pak. Jadi itu ya, Hak dan yang lainnya. Ya. Siapa? Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga tenggorokan nggak enak ini. Semoga bermanfaat dan kita ketemu di minggu depan di waktu yang sama dan di hari yang sama. Terima kasih. Mohon maaf ketidaknyamanan ini. Suara saya terganggu. Semoga saya diberi kesehatan. Amin. Terima kasih. Saya cukupkan. Amin. Ihdinas shiratal mustaqim wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.